bahagia untuk anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ibu Sri Nur Kumala. Hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari suatu materi pada kelas 5, fase C di semester 1 mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita fiksi. Sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Siswa dapat memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik suatu cerita fiksi. 2. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur pembangun suatu cerita fiksi. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur intrinsik cerita fiksi, Ibu memiliki pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca sebuah buku cerita fiksi? Yang kedua, hal apa saja yang mempengaruhi buku cerita fiksi tersebut menarik untuk dibaca? Setelah Ibu memberikan pertanyaan pemantik, tentu kalian sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal apa saja yang mempengaruhi suatu cerita fiksi menarik untuk dibaca? Maka dari itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi merupakan unsur pembangun dari cerita. Unsur intrinsik cerita fiksi terdiri dari 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Latar, 4. Alur, dan 5. Amat. 1. Tema. Tema merupakan gagasan umum yang menjadi pembahasan utama dalam pembuatan suatu cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang terdapat pada suatu cerita. Sedangkan penokohan merupakan pemberian watak atau karakter pada pelaku-pelaku yang terdapat pada suatu cerita. Tokoh dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tokoh utama, merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam suatu cerita. 2. Tokoh tambahan. Tokoh ini umumnya muncul beberapa kali dalam suatu cerita. 3. Latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam suatu cerita. Tempat menjelaskan letak terjadinya kejadian pada suatu cerita. Latar waktu menjelaskan kapan terjadinya kejadian dalam suatu cerita. Dan latar suasana menggambarkan suasana yang terjadi pada suatu cerita. Alur. Alur merupakan kronologi peristiwa dalam suatu cerita. Alur terbagi menjadi 3. 1. Alur maju, 2. Alur mundur, dan 3. Alur campuran. Alur maju disajikan dari awal cerita sampai akhir cerita. Alur mundur, alur disajikan dari akhir cerita ke awal cerita. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. 5. Amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam suatu. Baik anak-anak hebat dimanapun kalian berada, agar lebih memahami mengenai materi unsur-unsur intrinsik cerita fiksi, mari kita amati dan simak sebuah video animasi tentang cerita fiksi kelinci dan kura-kura. Sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Dia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Ia terlambat, karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Berdasarkan video animasi cerita fiksi tentang kelinci dan kura-kura, kita dapat menentukan unsur-unsur intrinsik pada cerita tersebut. Tema yang sesuai dengan video animasi tersebut adalah kesombongan kelinci. Tokoh dan penokohan pada cerita tersebut adalah seekor kelinci yang memiliki karakter sombong dan kura-kura yang memiliki karakter pemberani dan pantang menyerah. Latar pada cerita tersebut terjadi di tengah hutan pada siang hari. Dan alur yang digunakan adalah alur maju. Dari video animasi tersebut, kita dapat memetik amanat. Janganlah menyombongkan diri dengan kemampuan yang kita miliki. Video pembelajaran pada hari ini, semoga materi-materi yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Salam bahagia untuk anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.